Ketakutan memang merupakan hal yang lumrah terjadi oleh setiap orang ketika sedang menghadapi suatu bahaya. Tetapi, akan menjadi tidak wajar ketika rasa takut yang timbul melebihi bahaya yang sesungguhnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Book in a Memo. Channel ini berisi intisari dari buku-buku yang dikarang oleh para pakar dari seluruh dunia. Pada edisi spesial ini, saya akan membahas sebuah topik pembicaraan mengenai rasa takut yang dibawakan oleh Chris Hadfield, seorang pensiunan astronot yang berasal dari Kanada. Beliau memang sudah bercita-cita menjadi astronot semenjak dirinya masih berusia 9 tahun. Tahun yang sama di mana manusia pertama kali mendarat di bulan. Demi menggapai cita-citanya, beliau bergabung dengan Akademi Angkatan Udara Kanada pada usia 13 tahun. Setelah lulus, beliau bergabung dengan Militer Angkatan Udara Kanada pada usia 19 tahun. Beliau juga mendapatkan gelar teknik mesin pada tahun 1982 dan gelar master dalam sistem penerbangan pada tahun 1992. Oleh karena prestasinya, beliau diterima menjadi astronot Kanada pada tahun 1992. Pada tahun 1995, beliau mendapatkan kesempatan untuk menjalankan penerbangan shuttle yang pertama bagi beliau. Memang menarik, tetapi sangat berbahaya. Apalagi, masih jelas dalam ingatan tentang tragedi penerbangan shuttle Challenger yang terjadi 9 tahun sebelumnya. Beliau tahu bahaya apa yang akan dihadapi ketika beliau melakukan perjalanan luar angkasa. Boleh dibilang, hasilnya hanya ada dua, yaitu sampai di luar angkasa atau mati di perjalanan. Bahaya yang dihadapi oleh beliau tidak berhenti sampai situ. Setelah beliau sampai di Stasiun Ruang Angkasa Internasional pada penerbangan shuttle yang kedua bagi beliau diharuskan untuk berjalan di luar angkasa untuk menyelesaikan salah satu misi yang diberikan. Pada saat beliau sedang berjalan di luar angkasa atau spacewalk yang pertama kali, terjadi masalah pada mata kirinya. Mata kirinya mengalami kontaminasi dengan semacam anti-fog dari helmnya, sehingga matanya bereaksi dengan mengeluarkan air mata secara terus-menerus. Karena berada di luar angkasa, air matanya tidak dapat turun secara natural. Air matanya justru membentuk semacam bola air yang menutup mata kirinya dan menyebabkan mata kirinya tidak dapat melihat. Bola air tersebut terus-menerus membesar dan pada akhirnya merembes ke mata kanannya. Akibatnya, mata kanannya pun juga tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat ketika berada di luar angkasa sendirian. Tentunya merupakan suatu hal yang mengerikan. Setelah menyelesaikan seluruh misi di stasiun luar angkasa, pada akhirnya beliau pun harus kembali ke bumi. Perlu diketahui, perjalanan kembali ke bumi pun juga sama bahayanya dibandingkan dengan perjalanan pada saat meninggalkan bumi. Pada perjalanan luar angkasa ketiganya pada tahun 2013, beliau hendak kembali ke bumi dengan semacam pesawat luar angkasa Soyuz. Pesawat Soyuz ini terlepas dari Stasiun Luar Angkasa Internasional dan terjun kembali ke bumi. Apabila boleh diibaratkan, mengendarai pesawat Soyuz ini seperti mengendarai meteorit kembali ke bumi. Mengendarai meteorit itu menakutkan, dan memang seharusnya begitu. Pesawat bisa saja hancur pada saat masuk kembali ke atmosfer, dan teringat lagi kejadian yang menimpa penerbangan shuttle Columbia yang terjadi 10 tahun yang lalu. Itulah hal yang paling berbahaya yang pernah dilakukan oleh seorang Chris Hadfield. Itu memang pengalaman yang luar biasa, tetapi mengapa beliau mau mengambil risiko itu? Mengapa beliau mau melakukan sesuatu yang berbahaya? Bagi beliau, jawabannya sebenarnya cukup mudah. Beliau memang bercita-cita untuk menjadi seorang astronot, seperti astronot yang pergi menuju ke bulan untuk pertama kalinya. Beliau ingin menjadi seperti itu. Tetapi, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana beliau melawan ketakutannya ketika menghadapi bahaya. Sekarang begini, coba bayangkan Anda takut dengan sesuatu hal, misalnya laba-laba. Bagi sebagian orang, laba-laba mungkin menyeramkan karena bentuknya yang aneh, dengan kakinya yang panjang dan berbulu. Bahkan, ada spesies laba-laba beracun yang tersebar di seluruh dunia. Tetapi, apakah Anda harus takut dengan laba-laba? Apabila Anda benar-benar mencari tentang laba-laba, terdapat sekitar lebih dari 43.000 spesies laba-laba yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang beracun dan kurang dari 30 spesies laba-laba yang dapat menyebabkan kematian. Ditambah lagi, tidak semua spesies laba-laba beracun itu bersifat agresif dan dapat ditemukan di Indonesia. Salah satu contoh spesies laba-laba yang beracun adalah Black Widow Spider.
Spesies laba-laba ini biasanya memiliki tanda merah seperti logo radioaktif pada tubuhnya, yang seakan mengatakan bahwa saya itu berbahaya, saya itu beracun, jangan dekati saya. Jenis laba-laba ini biasanya lebih suka bersarang di daerah gelap yang dekat dengan tanah, biasanya di lubang kecil yang dibuat oleh hewan atau di sekitar tumpukan kayu. Terkadang, laba-laba ini juga bersarang di bawah meja atau furnitur di dalam ruangan yang gelap. Jadi, kemungkinan Anda melewati sarang laba-laba dan digigit oleh seekor Black Widow Spider sangatlah kecil. Dengan demikian, Anda tidak perlu panik dan bereaksi seperti manusia gua apabila Anda tidak sengaja melewati sarang laba-laba. Bahayanya tidak sebanding dengan ketakutan yang ditimbulkan. Jadi, bagaimana Anda menyiasatinya? Bagaimana Anda dapat mengubah pandangan Anda? Artinya, jika Anda melihat sarang laba-laba lagi, lihatlah dengan baik. Pastikan itu bukan sarang laba-laba yang beracun, lalu berjalan saja melewatinya. Tidak perlu menghindarinya. Jika Anda melihat sarang laba-laba yang lain, lakukanlah seperti apa yang baru saja Anda lakukan. Jika Anda telah melakukannya ke 100 sarang laba-laba, Anda telah mengubah perilaku dasar Anda, dan sekarang Anda dapat berjalan di taman di pagi hari dan tidak khawatir tentang sarang laba-laba itu. Dan Anda dapat menerapkan ini pada apapun. Jikalau Anda sedang berjalan di luar angkasa dan mendadak mata Anda menjadi tidak dapat melihat, reaksi alami pertama Anda adalah panik. Itu akan membuat Anda gugup dan khawatir. Tetapi, beliau telah mempelajari tentang misi luar angkasa seperti Anda telah mempelajari laba-laba secara keseluruhan. Beliau juga telah berlatih dengan segala macam kemungkinan buruk, seperti Anda telah melewati berbagai macam sarang laba-laba yang berbeda. Beliau telah mengetahui segalanya yang perlu diketahui tentang pakaian luar angkasa, dan beliau juga telah berlatih hingga ribuan kali untuk mempersiapkan misi. Jadi, ketika Anda pada akhirnya benar-benar keluar dan berjalan di luar angkasa, rasanya akan jauh lebih siap apabila dibandingkan dengan Anda melakukannya untuk pertama kali. Sehingga ketika mata Anda tidak dapat melihat secara mendadak, reaksi panik Anda tidak akan terjadi. Dengan menerapkan hal ini, Anda dapat mengubah persepsi Anda terhadap banyak hal. Anda dapat melihat segala sesuatu secara menyeluruh, sehingga Anda dapat melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak berani Anda lakukan. Fear not. Janganlah takut. Apabila Anda masih berada di sini, kemungkinan besar Anda telah menonton video ini secara keseluruhan. Terima kasih telah meluangkan sedikit dari waktu Anda untuk menonton video singkat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Mohon dukungan Anda dengan like video dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.